Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan materi tentang turunan parsial. Seperti apa turunan parsial? Mari kita lihat secara detail. Oke, sampai saat ini mungkin kita sudah paham tentang suatu fungsi, misalkan fx ya. Misalkan saja 2x tambah 1. Itu artinya harga f ini tergantung x. Kalau x-nya 0, ya 2 kali 0 tambah 1. Kalau x-nya min 1, ya 2 kali min 1 tambah 1. Kalau x-nya 5, ya 2 kali 5 tambah 1 gitu kan. Jadi harga f ini tergantung x gitu kan. Ya kan? Nah, itu namanya fungsi dengan satu variabel ya. Nah, ada juga mungkin fungsi dengan lebih dari satu variabel, misalkan f, x, y gitu kan. Nah, ini kosongkan dulu ya. Oke, ini kita artinya apa sih? Ya, supaya kita paham tentang, fungsi ini, ya misalkan saja kita punya 2 dadu gitu ya kan. Dadu pertama, eee, ini dadu ya, dadu ini 1, kemudian ini 2, ini 3 gitu kan. Nah, ini kita lemparkan ke itu ya, ini sebutlah dadu X. Dadu berikutnya, ini 1, ini 2, ini 3, sebutlah Y gitu kan. Nah, ini kalau kita ingin 2 ini kita jadikan suatu parameter input, berarti F itu tergantung dadu 1 dan dadu kedua atau dadu X sama dadu, yang kedua Y gitu kan. Nah, angkanya bebas, mau misalkan X tambah 2Y boleh, lalu kalikan, X kali Y, boleh aja ya, bebas ya, bebas ya. Jadi ada X tambah 2Y tambah X kali Y. Harganya gimana? Tergantung dari hasil dadu, kalau kita lempar dua-duanya bisa, 1, 1 atau 1, 2 gitu kan, bisa 1, 4 bisa 6, 6 tergantung dari dadunya gitu kan. Misalkan dilempar bareng gitu kan, ternyata X-nya itu dadunya 2, lalu Y dadunya 1. Ya udah lewat sini, Kang. Jadi kalau gitu, X-nya 2, ya kan, kemudian Y-nya 1 gitu kan, sehingga ini adalah X-nya 2, ya berarti 2, kan tambah, ya kan. 2 kali Y, berarti 2 kali 1 gitu kan. Kemudian, eee, X kali Y, jadi 2 kali 1, ya kan. Ini 2-nya itu dari koefisien ya. Ini ada 2 itu 2 ini, itu, 2 ini, ya kan. Nah, kalau ini 1 kali 2 karena X-nya 2 ini kali 1. Jadi si X ini, 2 karena, eee, X-nya itu 2 gitu kan. Alhasil F21 itu adalah 2 tambah 2 tambah 2 atau 6, ya kan. Jadi ingin saya tunjukin bahwa yang namanya fungsi itu nggak harus satu variabel ya. Bisa 2 variabel, bisa 3 variabel, yang 3 kayak apa? Ya udah, misalkan F, X, Y, Z gitu kan. X-nya apa? Ya tergantung bisa dadu lagi atau angka bebas lah, angka real gitu kan. Y juga sama, Z juga sama, bebas, bebas banget ya. Sehingga ada kemungkinan bentuknya itu ya, bentuknya ya, Fx itu adalah, eee, X kuadrat kali, eee, E pangkat 2Y, ya kan, tambah misalkan, eee, 3Y pangkat 2 ln Z, ya kan, bebas banget. Tambah, misalkan, eee, E pangkat X, Z pangkat 2. Nah, itu bebas itu, ya. Ya, angkanya tergantung daripada X, tergantung daripada Y, tergantung dari Z, gitu kan.
Jadi yang namanya fungsi nggak harus X itu cuma satu, atau variabelnya cuma satu. Bisa dua, bisa tiga gitu ya. Nah, yang namanya turun parsil itu adalah untuk fungsi-fungsi yang lebih dari satu gitu ya. Contohnya gimana ya? Contoh yang tadi ya, yang udah kita barusan lihatnya. Coba kita hapus sebentar ya. Kita hapus dulu. eh Dadonya kita hapus. Ya, kita hapus. Oke, kita hapus dulu dadonya. Oke, oke. Hapus Om. Hapus, hapus, hapus. Hapus, hapus, masih hapus. Oke. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ini hapus. Ini hapus juga. Clear ya? Oke. Nah, kita lihat nih ya. Eh, F, X, Y itu adalah gini kan. X kali 2Y, ya kan? Kali X, Y gitu kan. Nah, ini kita bisa turunkan terhadap X. Bisa juga kita turunkan terhadap Y, tergantung dari perintah. Nah, ketika kita turunkan terhadap satu variabel, misalkan df dx, itu artinya adalah parsial terhadap X. Ya kan? Nah, kalau kita parsial terhadap X, selain X itu konstanta, kan? Teteh ya. Jadi, kalau begitu berarti ketika kita turunkan terhadap X, X ini jadi satu. Ya kan? Kalau ini nggak ada X-nya, berarti kita anggap sebenarnya konstanta. Jadi 0 gitu, Kang. Ya kan? Akang teteh ya, jadi 0. Nah, ini berapa nih? Nah, kalau X ya berarti kan Y-nya terhadap konstanta ya. Jadi ini Y doang gitu. Sehingga adalah 1 tambah Y gitu kan. Oke. Sekarang kalau terhadap Y apa? DF, DY. Ketika apa namanya, terhadap Y ya. Jadi kita lihat nih. Ini berarti kalau dari sisi Y, X itu konstanta. Sehingga dia itu 0. Ini baru 2 doang ya. Sedangkan ini X ya, karena menurut Y, X itu konstan. Sehingga ini menjadi 2 tambah X gitu kan. Nah gitu Kang Farisal ya. Sekarang kayak gini ya, yang sebelah. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini dihapus. Ini dihapus. Oke, good. Ini dihapus. Good. Ini dihapus. Oke, hapus, hapus. Hapus, hapus, hapus. Oke. Oke, kita rapikan. Jadi kita punya fx, lalu y, lalu z ya, di mana angkanya ya, fungsi ini kita tulis lagi yang rapi. X pangkat 2, lalu E pangkat 2Y gitu kan. Lalu 3Y pangkat 2 ln Z, lalu E pangkat X kali Z pangkat 2 gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke, yang ini kita hapus biar rapi. Oke, good ya. Oke, jadi si F ini bisa kita turunkan terhadap X saja. Turunkan terhadap Y saja. Terhadap Z saja. Nah, itu namanya parsial. Jadi kalau parsial terhadap X, artinya turunan kanlah terhadap X. Jadi D, F, DX. Artinya turunkan terhadap X. Kita prototin ya, yang X yang mana? X di sini ya, X pangkat 2. Yang ini berarti konstanta, Kang, kalau dari sisi X ya. Sehingga kita turunkannya X pangkat 2 aja. Jadi ini menjadi 2X.
E pangkat 2Y. Untuk ini doang ya. Sekarang ini Y, ini Z. Wah, nggak ada X, berarti konstanta, artinya ini 0 semua, Kang, Teteh. Ya ini kan nggak ada X, ya kan? Kayak yang berikutnya E pangkat X, ke Z pangkat 2, ya kan? Berarti Z pangkat 2 dipandang X itulah konstanta. Sehingga yang kita perhatikan E pangkat X. Kebetulan E pangkat itu kalau turunan ya itu juga, di tetap E pangkat X. Sehingga E pangkat X, Z pangkat 2 gitu kan. Atau 2X 0 ya, E pangkat 2Y plus E pangkat X, Z pangkat 2. Oke? Oke, sekarang kalau, DF, DY apa? Gitu kan. Ya berarti pelototin yang ini, ya kan, lalu yang mana? Yang parsialnya itu ya Y, gitu kan. Seperti ini. Ini kalau dipelototin kan ini yang Y-nya kan, sehingga ini yang konstanta gitu. Jadi ini X pangkat 2, turunannya tetap kali turun yang atas, kali 2, ya kan? Ini yang Y yang mana? Ini kan, yang Y ini kan konstanta dari sisi Y kan, jadi adalah 6Y ya, lalu ln Z kan, tambah ini nggak ada Y-nya, berarti semuanya 0 gitu kan. Oke, ini menjadi, 2 di depan, 2 X pangkat 2, E pangkat 2Y, tambah 6Y ln Z. Oke? Oke. Oke, sekarang kalau DF terhadap DZ apa? Berarti yang dimonitor adalah, yang dipelototin adalah Z, yang ini adalah konstanta. Seperti ini misalkan, ini bagi Z itu konstanta, ya, bagi Z ya, konstanta. Walaupun ada X, Y-nya. Jadi kalau turunkan ya 0. Kan, nih, bagi Z itu ini konstanta, tetap aja kita tulis di pangkat 2. Lalu, baru nih ln Z, turunkan apa? Ya, turun ln adalah 1/, ya, jadi ini 1/Z. Tambah, nah ini, IX itu konstanta, bagi Z ya. Jadi ini bagi X, lalu, 2, turunkan 2Z ya. Jadi jawabannya adalah 3Y pangkat 2 per Z, tambah, 2Z E pangkat X. Nah, gitu ya. Oke. Contoh soal berikutnya. Oke. Misalkan F, X, Y, Z, ya, apa? Oke. Y ln Z. Wah, ln Z ln X ya? Ln X ah. Y ln X. Gitu kan. Tambah, E pangkat Z, E pangkat Z, Y pangkat 3, ya. Tambah, apalagi ya, ini E ya. Oke. eee, E pangkat 2X, ya kan, lalu, apalagi, eee, Z pangkat 4. Nah, gitu ya. Oke, what happened? Kita turunkan terhadap X, df dx, perhatikan, yang ini berarti ya, ini konstanta, ini yang kita monitor, berarti jawabannya adalah Y per X, karena turunan X adalah 1/X. Yang ini X, teu aya X, tidak ada X, berarti 0. Yang ini ada, E pangkat 2X, berarti, diturunkan seperti sama, tapi turunkan eksponennya dikali 2, baru Z pangkat 4, ya. Baru, disederhanakan, 2E pangkat 2X, Z pangkat 4. Gitu ya. Oke. DF terhadap Y, ya, DY. Perhatikan sini,
ini, konstantanya ln X. Jadi dan Y ini pangkat 1, berarti ln X doang, ya. Kemudian tambah yang ini EZ-nya konstanta bagi Y, sehingga nilai 3-nya kita selesaikan. 3Y pangkat 2, E pangkat Z. Kemudian apa Y-nya? Teu aya, ya 0 gitu kan. Nggak ada Y kan kalau di sini, ya kan Y. Jadi adalah ln X 3Y pangkat 2, E pangkat Z. Oke? Oke, satu lagi, df terhadap dz. Perhatikan, eueuh Z tidak ada Z, berarti 0. Yang ini ada E pangkat Z, tapi Y pangkat konstanta. Karena E pangkat Z tetap aja Y pangkat Z, Y pangkat 3, tambah, ini E pangkat 2, Z pangkat 4. Pangkat 4-nya yang jadi monitor ya. Jadi ini adalah 4 Z pangkat 3, E pangkat 2X. Sehingga E pangkat Z, Y pangkat 3, tambah 4 Z pangkat 3, E pangkat 2X. Demikian ya. Mudah-mudahan menjadi tambah mengerti ya, mudah-mudahan tambah mengerti tentang turun parsial. Jadi turun parsialnya itu ya, cara monitornya itu adalah dia itu turunkan terhadap apa? Terhadap X berarti parsial X, terhadap Y parsial Y, terhadap Z parsial Z. Ketika parsial dimonitor, misalkan terhadap X ya, parsial terhadap X berarti variabel yang lain Y dan Z itu konstanta. Demikian juga kalau terhadap Y, X dan Z itu konstanta, ya kan? Kalau terhadap Z berarti X dan Y adalah konstanta. Jadi kita monitor yang menjadi parsialnya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami tentang turunan parsial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.